Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat datang Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah di majelis kajian Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Yayasan Sahabat Al-Quran atau SAHAL dan Yayasan Mutiara Quran Indonesia atau MUTKIN. Sebelumnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf nanti karena akan menjadi pemborong gitu ya, pemborong semua acara ini ya, karena ya disebabkan best friend saya, soulmate saya sedang diuji dengan sakit, jadi tidak bisa mendampingi. Ya minimal ini ada 2 lembaga ya sudah. Ya Bapak Ibu lihat di screen ya, insyaallah. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mohon izin juga memute ya, menonaktifkan mic dari semua partisipan ya. Semoga semuanya bisa fokus konsentrasi kepada apa yang bisa kita diskusikan pada hari ini insyaallah. Jadi Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian yang ingin merespon atau juga menyampaikan ya tanggapan atau pertanyaan itu bisa melalui chat ya. Ada chat di fitur di Zoom ini ya, silahkan dimanfaatkan, insya Allah bisa kita lihat langsung ya, dan nanti co-host juga akan membantu ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu, demi keberkahan acara ini kita awali sama-sama dengan membaca Ummul Kitab ya, surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya alhamdulillah, menurut data peserta yang sudah masuk ya, sebetulnya sudah di atas 300 orang ya, alhamdulillah ya. Namun barangkali masih OTW sebagian ya. Dan insya Allah sore hari ini kita masih dalam suasana bulan Syawal, bulan yang setelah kita ditempa ya di bulan Ramadan, maka bulan Syawal ini adalah bulan yang diartikan sebagai sebuah bulan peningkatan buat kita semua. Ya, ditambah dengan suasana saudara-saudara kita di Palestina yang masih ya berjuang ya melawan Zionis Israel ya, yang tentu saja kita merasa ada kedekatan ya dengan saudara-saudara kita di sana, kedekatan yang membuat kita juga memiliki perasaan ya, perasaan marah, perasaan sedih, ya, perasaan juga tersemangati ya. Namun Allah menakdirkan ya kita tidak berangkat ke sana ya untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, tapi kita akan melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung mereka ya. Dan salah satunya adalah Bapak Ibu sekalian, dengan sarana kita seperti ini ya. Memang tema kita adalah ya tentang bagaimana kita semua ingin merasakan ya mukjizat Al-Qur'an, dan Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ya ayat 122 ya, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Jadi Allah sudah membagi ya bagaimana orang-orang beriman itu membagi tugas di antara mereka. Ada yang di front terdepan untuk berjuang ya di jalan Allah dalam bentuk
peperangan, tapi ada juga sebagian yang ya Allah tugaskan untuk belajar terus ya ad-din ini, agama ini ya, sehingga mereka lah yang nanti akan melanjutkan ya proses penyampaian wasiat, penyampaian pesan dari Allah dan Rasul-Nya ya. Dan kita ya kemarin saya mendapat kabar ya bahwa orang-orang Palestina itu tidak membutuhkan kehadiran kita secara fisik ya. Apalagi fisik kita ini, fisik orang Indonesia ini gampang masuk angin ya Bapak Ibu. Jadi kalau datang ke sana ya justru jadi ngerepotin. Maka ini jadi semangat buat kita semua ya. Semangat kita untuk membela agama ini, untuk membela saudara-saudara kita di sana, itu kita wujudkan dalam bentuk tafaqquhu fiddin. Ya, kita mempelajari agama kita ini ya. Dan ini adalah jihad. Ya, sama sebagaimana mereka yang Allah berikan kesempatan untuk berjihad di medan perang. Ya, insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bicara tentang tema kita, ya, tentang bagaimana kita ingin merasakan ya, mukjizat Al-Quran, tentu ini adalah perasaan jujur kita semua, ya, bahwa selama ini kita memang punya keinginan, ya, ketika mendengar bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar sepanjang zaman, ya, maka di mana sih mukjizatnya gitu ya? Ya, yang dirasakan oleh bagaimana para sahabat ya ketika membaca satu ayat kemudian bisa menangis, bisa tersemangati, bahkan tidak hanya sahabat ya, mereka yang memusuhi Islam ya, dedengkot pemimpin kafir Quraisy itu juga merasakan ya kenikmatan saat mendengar Al-Qur'an, sehingga Abu Jahal, Abu Sofyan dan satu orang lagi ya, itu setiap malam itu mendatangi rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi mendengarkan bacaan Quran dari Rasulullah. Ya, bayangkan Bapak Ibu ya, betapa hebatnya pengaruh Al-Quran itu ya, yang ini menjadi cita-cita kita bersama ya. Bagaimana kita juga bisa merasakan kenikmatan Al-Quran ya, bukan sekedar masalah pahala ya, saat kita membacanya setiap satu huruf mendapatkan balasan satu kebaikan dikalikan 10, tapi juga kita bisa merasakan wajilat qulubuhum ya, ada respon dari hati kita saat kita membaca ayat-ayat Al-Quran ini. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya sedikit motivasi ya yang mungkin saya rasakan dan juga saya yakin Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian juga merasakan ketika Allah memberikan kepada kita ya karunia hidayah untuk apakah bisa baca Quran, apakah bisa menghafal ya, ayat-ayat Quran, termasuk juga bisa memahami ya satu ayat yang membuat kita ada perubahan dalam kehidupan kita ya. Dan ini saya rasakan Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana perjalanan upaya untuk belajar Al-Quran yang tidak ada henti-hentinya ya. Ternyata Allah senantiasa tambahkan sedikit demi sedikit ya hidayah Al-Quran itu ya. Dan saya teringat dengan hadis ya Rasulullah SAW, ya, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ternyata hadis ini adalah kunci supaya kita ini Allah tambah hidayah Qur'annya, kunci supaya kita ini diberikan tambahan cinta Quran, tambahan juga hidayah Quran ya. Ketika kita memadukan ta'allam wa 'allam ya. Belajar dan mengajarkan sedikit apapun gitu.
Jadi saya memberanikan diri Bapak Ibu untuk sharing ya sedikit pengalaman mencicipi ya sedikit pemahaman Al-Qur'an, karena saya lihat di daftar peserta itu banyak yang secara background, secara keilmuan itu insya Allah sudah lebih paham dibandingkan saya ya. Ya, tapi motivasi saya adalah itu ya, sharing saja. Ya, karena saya punya motif pribadi supaya saya dikuatkan oleh Allah. Karena dengan sharing itu ya kita bisa tertuntut untuk lebih paham. Kan Bapak Ibu tidak mungkin ya kita menyampaikan sesuatu kalau kita nggak paham itu jadinya gimana gitu ya. Jadi satu ayat yang ingin kita sharingkan itu biasanya ya ada tambahan pemahaman yang Allah berikan. Ya itu motifnya ya supaya lebih paham, dan saya yakin Bapak Ibu juga akan Allah berikan ya kesempatan untuk belajar kepada mereka yang secara keilmuan bisa membimbing kita semua ya terus untuk belajar Al-Qur'an sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Yusuf ya, di sini surat Yusuf, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Nah, ini surat Yusuf ya. Dan di atas orang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu lagi ya. Ini prinsip yang Allah ajarkan kepada kita semua supaya kita ini never ending learning ya, tidak pernah berhenti belajar karena di atas langit ada langit lagi ya. Dan bagi sebagian teman-teman yang juga sudah gabung di program Bahasa Arab Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Sahal ya, ya saya juga sekedar ingin memberikan pondasi ya, pondasi bahasa Arab yang kuat, dan silahkan nanti melanjutkan mungkin bisa dengan siapa saja ya. Baik Bapak Ibu, saya ingin membagi pembicaraan ini, sharing ini ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah fenomena ya. Kita ingin memotret diri kita, memotret suasana kehidupan kaum muslimin bersama Al-Qur'an, fenomenanya seperti apa. Kemudian yang kedua, bagian kedua adalah bagaimana kita melihat contoh-contoh dari mukjizat bahasa Arab Al-Qur'an yang ini sekian lama hilang ya. Sekian lama kita nggak temukan ya, gara-gara fenomena yang ada dalam kehidupan kaum muslimin ini yang juga terimbas ya, atau kita jadi terimbas juga dengan suasana kehidupan beral-Qur'an kaum muslimin ini ya. Nah, itu dua bagian yang nanti akan coba kita sampaikan ya. Setelah itu barangkali Bapak Ibu bagi yang mau menambahkan atau bertanya dipersilahkan ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita masuk ke bagian yang pertama ya. Jadi ketika kita mendengar ya sebuah program Al-Qur'an ya, belajar Al-Qur'an, apakah untuk anak-anak kita, apakah untuk diri kita sendiri ya. Itu secara umum ya, secara umum yang dimaksud dengan belajar Quran itu adalah ya, pertama belajar baca, belajar baca ya, dari tidak bisa baca menjadi bisa baca, kemudian dari bisa baca kemudian sampai lancar, sampai fasih, sampai mahir bacanya sehingga tidak kagok ya saat bacanya, ya tidak ketukar-tukar ya, sampai kepada mahir membacanya. Dan kita kenal ada tahsin tilawah ya, program tahsin tilawah, program perbaikan baca Quran ya, ini masuk dalam kategori belajar Al-Qur'an. Kemudian juga kita melihat bagaimana fenomena yang menggembirakan ketika umat ini ya sampai pada kegiatan tahfidzul Quran atau kegiatan menghafal. Ya, kegiatan memindahkan ayat-ayat dari lembaran-lembaran ya,
ya, fisutur dalam lembaran-lembaran dipindahkan ke dalam hafalannya, ya, ila sudur, ya. Dan ini kegiatan yang menarik, kegiatan yang juga menunjukkan salah satu mujizat Al-Quran itu bisa dihafal oleh siapapun. Ya, jumlah yang 30 juz itu yang sangat banyak, ya, itu bisa dihafal. Tidak ada kitab yang bisa dihafal sebagaimana Al-Quran. Ya. Dan menjadi sebuah kebanggaan, menjadi sebuah kebahagiaan, ya, ketika apakah diri kita, apakah saudara kita, apakah anak-anak kita, ya, yang Allah berikan tambahan hafalan Al-Quran. Dan memang ini jadi sebuah kehidupan yang menyatu, ya, bahwa Al-Quran itu sesuatu yang dibaca bil ghaib, sesuatu yang dibaca tanpa melihat mushaf, itu memang menyatu dalam kehidupan kaum muslimin semenjak, ya, kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan selanjutnya. Ya. Sehingga saat itu memang tidak ada gelar hafidhul Quran itu dalam artian hafal 30 juz, ya. Tapi ya itu karena sudah saking biasanya gitu, ya, orang menghafal. Alhamdulillah, ya, umat hari ini sudah mulai, ya, banyak semangat untuk menghafal, bahkan juga ada akademi-akademinya, ya, ada karantina-karantinanya. Ini alhamdulillah, ya, kita syukuri betul, ya. Namun ternyata untuk sampai pada, ya, menjadikan Al-Quran, ya, sebagai petunjuk, ya, sebagai hudan, menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang kitab yang memang kita pahami sebagai, ya, pedoman yang Allah turunkan kepada kita, gitu. Ya, artinya kalau Al-Quran sebagai pedoman kan kita harus paham apa yang dimaksud dengan Maliki Yaumiddin. Kita harus paham, gitu. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman 'allamal Quran, gitu. Kita harus paham itu. Nah, pada fase ini Bapak Ibu sekalian, pada tahapan untuk bisa memahami Al-Quran, ini memang kita butuh, ya, butuh banyak ajakan-ajakan, penyadaran-penyadaran, ya, bahwa Al-Quran itu sebuah petunjuk guidance, pedoman buat kita semua, ya, manual book, sehingga kita harus paham, ya, dan kita harus hidup dengan ayat-ayat itu, ya, sebagai petunjuk kehidupan kita. Nah, memang Al-Quran sudah diterjemahkan, ya, sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, ya, sudah ada, ya, termasuk dalam bahasa Indonesia, ya, sehingga fenomena ini juga mengakibatkan kita punya anggapan, ya sudah ada terjemahan kok, tafsir ada juga, sudah ada terjemahannya, tafsirnya, gitu, ya, kita baca di situ, baca terjemahannya, gitu, ya. Oh iya, Masya Allah. Ya, dari Bu Ai, ya. Ya, Bu Ai. Siap, usulannya bagus, ya. Ya, siap. Nanti ini kita share ke grup peserta, ya. Insya Allah ini PDF-nya saya share nanti. Ya, baik. Hatur nuhun, Bu Ai. Ya. Jadi kembali kepada terjemahan yang ini sebetulnya alat bantu supaya kita, ya, bisa paham, gitu, ya, apa yang dimaksud oleh ayat Quran itu. Tapi nanti akan kita lihat, ya, fenomena, ya, berhentinya umat ini pada terjemahan itu akan mengakibatkan kehilangan harta karun yang luar biasa banyaknya, ya, karena berhenti di terjemahan dan tidak siap untuk belajar, ya, Al-Quran, ya, dari sisi bahasa aslinya, itu bahasa Arabnya. Ya, ditambah lagi dengan, ya, asumsi bahasa Arab itu rumit, susah, gitu, ya. Ya, itu sudah, ya, fenomena yang membuat kita terjauhkan, ya, dari Al-Quran persis, ya, secara bahasanya itu bahasa Arab. Ya, ya, memang bisa juga ada
ada anggapan ya Allah kan maha kuasa gitu ya. Ya, kalau Allah turunkan dalam bahasa Arab gitu ya, Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab ya mungkin untuk orang-orang Arab gitu ya. Ya. Padahal kita tahu Al-Qur'an ini hudal linnas, ya, petunjuk bagi seluruh manusia. Dan nanti kita lihat Allah sebutkan berkali-kali bahwa Al-Qur'an ini ya Qur'anan Arabiyan. Al-Qur'an berbahasa Arab, Qur'anan Arabiyan. Itu berulang-ulang. Ya, baik. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit pemanasan juga ya. Ketika kita ditanya gitu ya dengan pertanyaan seperti ini ya, mengapa sih kita harus belajar bahasa Arab gitu ya? Ya, kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu nih? Mengapa sih harus belajar bahasa Arab gitu? Ya, terlepas kita mau belajar atau tidak ya, tapi kalau ada pertanyaan begini ya, mengapa sih belajar bahasa Arab? Ya, Pak Mahfud ya, Masya Allah dari Tangerang. Ya, karena bahasa Al-Quran. Ya, ada yang lain Bapak Ibu? Ya, kenapa sih harus belajar bahasa Arab? Oh, nanti kan kita haji dan umroh ya ke sana gitu ya, Masjidil Haram ya gitu. Iya, ya Masya Allah, bahasa Arab bahasa surga. Ya, ingin memahami Al-Quran, bahasa surga. Ya, ya, Pak Mansur ya. Mau jadi TKW. Pak Popon yang dari Munchen, Masya Allah. Waalaikumsalam Pak. Masya Allah, saya nggak lihat tadi Bapak ya. Iya, untuk supaya bisa lebih khusyuk dalam sholat. Iya, betul. Bahasa dunia akhirat. Ya, bahasa para nabi. Ini Bu Eti, Nabi Musa tidak berbahasa Arab. Nabi Ibrahim tidak berbahasa Arab. Ya. Nah, itu hanya 4 nabi ya Bapak Ibu yang berbahasa Arab. Baik, ya. Jadi kalaupun Allah menyebutkan kisah Nabi Musa dalam Al-Quran ya bahasa Arab gitu ya. Baik, oke jawabannya Masya Allah ya. Jazakumullah ya atas jawabannya. Betul. Yang pertama ya jawaban ini yang pasti muncul ya. Baik seorang yang pelajar bahasa Arab atau bukan sebagaimana kita pada umumnya, bahwa bahasa Arab itu penting karena Al-Quran. Coba kalau saya baca Bapak Ibu ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Semua sepakat kalau saya baca tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, ini bukan Al-Quran, tapi terjemahan Al-Quran. Tapi kalau saya baca ihdinas siratal mustaqim, itulah Al-Quran. Ngerti atau nggak ngerti, itulah Al-Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah Al-Quran. Segala puji ya, milik Allah, ya, Tuhan yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu bukan Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Quran. Ya. Jadi inilah alasan yang seharusnya membuat kita semua ya termotivasi, paling tidak punya keinginan, ya Allah, kapan ya saya pengen banget gitu ya bisa ya memahamilah minimal Al-Fatihah itu apa sih maksudnya gitu. Kenapa sih Al-Fatihah itu menjadi surat yang paling banyak dibaca, menjadi surat yang artinya dalam setiap kesempatan tuh paling banyak juga dibaca gitu. Ya. Salat tidak lengkap, ya tidak dihitung rakaat ketika tidak baca Al-Fatihah ya, sebagian pendapat gitu. Kenapa sih gitu ya? Paling tidak kita ya harus muncul keinginan, ya Allah saya pengen paham apa sih maksud dari surat Al-Fatihah ini.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ada terjemahan, tapi terjemahan tidak cukup. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, ya, saya ingin membagikan ya bagaimana penjelasan ya dalam sejarah ya bahwa Allah menurunkan kepada para nabi dan rasul itu selalu dua hal. Ya, selalu Allah turunkan dua hal. Yang pertama adalah message atau pesan, wasiat, petunjuk, pedoman yang Allah turunkan, ya. Dan itu biasanya berisi tentang aturan-aturan. Bagaimana manusia itu dikenalkan tentang siapa yang menciptakannya, ya. Ya, kemudian bagaimana cara ibadah kepadanya, ya. Kemudian bagaimana berhubungan dengan sesamanya, ya. Ini semua pesan-pesan, petunjuk, pedoman, wasiat yang Allah turunkan melalui nabi dan rasul itu. Ya, ya ada syariat di situ. Ya. Nah, yang kedua, Allah juga turunkan kepada nabi dan rasul itu ya adanya mukjizat. Adanya mukjizat Bapak Ibu sekalian. Ya. Mukjizat ini bagi kawan-kawan yang sudah belajar ya di bahasa Arab Al-Qur'an level 2 ya, itu ada mukjizun ya, itu keluarga aslama ya Bapak Ibu. Ajaza yu'jizu ijazan fahuwa mukjizun. Mukjizatun ya. Artinya adalah mukjizat itu Allah turunkan dengan tujuan ya, supaya mendukung pesan-pesan yang Allah berikan kepada nabi dan rasul itu. Ya. Karena biasanya manusia itu ego, ya, punya ego yang sulit untuk menerima orang lain sebagai pemimpinnya. Sulit itu. Ya, ya. Untuk bisa jadi follower dari yang lain itu sulit. Ya. Siapa lu gitu biasanya. Ya. Ya, kecuali emang sudah kelihatan kapasitasnya, kelihatan keutamaannya, baru siap ngikutin gitu. Ya, tapi kalau enggak, pada dasarnya manusia sulit untuk menerima manusia yang lain, apalagi ketika disebutkan ya yang tadinya tetangga, kemudian ketika Allah ya utus menjadi nabi, maka dia mengatakan saya ini nabi Allah, saya ini rasul Allah gitu ya. Itu kan sulit menerimanya gitu. Nah, oleh karena itulah ya Allah menurunkan mukjizat, miracle, ya, menurunkan mukjizat. Tujuannya apa? Mendukung pesan-pesan itu dan menundukkan. Ya, mukjizat itu menundukkan mereka yang tadinya sombong, nggak mau nerima. Dengan adanya mukjizat itu mereka, oh iya, ya ini Nabi Sholih, ya tidak diterima. Tadinya pesan-pesan yang disampaikannya tidak diterima oleh kaumnya. Kemudian Allah berikan mukjizat dalam bentuk ya seekor unta, ya unta betina yang keluar dari batu. Ya, ini kan di luar logika manusia ya, mukjizat itu. Sesuatu yang manusia nggak bisa membuatnya, sehingga terpaksa harus tunduk. Itu mukjizat. Ya. Sehingga kalau sudah mukjizat Allah berikan dan tidak mau nurut juga, tidak mau tunduk juga, maka sunnatullahnya adalah dihukum, dihancurkan semuanya. Kalau sudah ada mukjizat unta betina tidak mau juga taat kepada Nabi Sholih, ya sudah Allah hukum. Ya. Ketika sudah Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa, ya dengan banyak sekali mukjizat, tidak mau beriman juga, dihukum oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Jadi mukjizat itu begitu sifatnya, untuk menundukkan, untuk mendukung pesan-pesan Allah itu, mendukung kenabian, dan ini catatan penting juga, mukjizat-mukjizat yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya itu sifatnya adalah pengalaman yang sifatnya visual. Kalau sekarang kan ada
audio visual ya. Jadi pengalaman yang sifatnya ya bukan video ya. Ya. Bisa dilihat ya. Penglihatan ya, Ibu. Ya, bisa dilihat mujizatnya itu. Ya. Nabi Musa mujizatnya itu banyak. Ya. Bagaimana tangannya itu bisa berubah bercahaya, kemudian tongkatnya bisa berubah ya, jadi ular yang memakan semua ular-ular palsu dari para penyihir Firaun itu. Ya. Kemudian juga bisa membelah lautan itu. Itu kan semuanya pengalaman mukjizat yang bisa dilihat. Bisa dilihat. Sehingga Bapak Ibu kita baca dalam Quran, begitu para penyihir Firaun itu ya, menyaksikan perubahan tongkat Musa ya, berubah menjadi ular besar dan mencaplok ya, memakan semua ya, ular-ular palsu mereka, dan mereka tahu ya, ini bukan sihir. Mereka tahu itu. Sehingga mereka langsung bersujud, ya, tunduk, taat, dan akhirnya beriman. Akhirnya beriman. Gara-gara menyaksikan mukjizat itu. Dan kita tahu semua, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana pengaruh ketika para penyihir itu menyaksikan mukjizat tongkat Musa, kemudian mereka beriman, maka pengaruh keimanannya itu sangat kuat, ya. Sampai-sampai Firaun juga mengancam itu akan dipotong ya secara bersilangan tangan dan kakinya, itu mereka tetap ya, tidak bergeming dan mereka siap saja ya dihukum seperti itu oleh Firaun. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara menemukan, gara-gara melihat mukjizat. Jadi catatannya, mukjizatnya itu menambah keimanan. Ya. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Nah, mukjizat yang sebelumnya itu sifatnya adalah visual, sesuatu yang bisa dilihat. Nah, memang gampang ya, siapapun orang ya, baik yang sudah baik ya, ketika melihat mukjizat jadi tambah yakin. Baik yang tadinya kafir tidak beriman, ketika melihat mukjizat itu langsung beriman. Jadi gampang dan itu diobral oleh Allah ya. Ya. Nah, namun coba kita bayangkan Bapak Ibu. Sekiranya kita semua adalah orang-orang yang hadir saat Nabi Musa alaihissalam itu ya membelah lautan dengan tongkatnya. Katakanlah kita hadir di situ ya saat Musa membelah lautan. Wah, kita takjub. Ini sesuatu yang ajaib gitu ya. Sehingga kita tambah yakin dengan Musa adalah seorang nabi ya. Kemudian setelah itu kita punya anak ya, kita punya cucu ya Bapak Ibu, sebagian yang sudah lansia atau ngaku-ngaku lansia di grup ya. Saya lansia. Ya. Punya cucu ya. Karena kita menyaksikan mukjizat itu, kita ceritakan kepada anak cucu kita. Ya, kita sampaikan, tahu nggak? Ya, tahu nggak, Dek? Ya, saya, ya, ibu ini menyaksikan bagaimana Musa itu membelah lautan, luar biasa. Ya, padahal kita sudah hampir saja ditangkap oleh Firaun dan pasukannya. Wah, kita sampai dengan dramatis juga kita ceritakan. Ya, maka si pendengar itu juga akan ya ikut dalam cerita kita dan mungkin saat itu akan takjub dan meyakini, oh iya ya, Musa itu nabi dan emang luar biasa itu tongkat Musa itu gitu. Ya, tapi coba kita ceritakan lagi tahun depan. Ya, Bapak Ibu ngumpul nih habis Lebaran, ya kita ceritakan lagi. Ya, ngumpul kita ceritakan, ini nenek mau cerita nih, Eyang mau cerita nih gitu. Cerita apa ya? Ya, pada suatu hari Musa dan Bani Israel dikejar oleh Firaun ya. Ya, udah tahu ceritanya gitu. Sudah tidak menarik lagi.
Ya. Apalagi nanti ceritakan ketiga kalinya, keempat kalinya, waduh udah sudah basi. Nah, Bapak Ibu, itulah mukjizat yang sifatnya visual, ya, itu hanya bisa dinikmati oleh mereka yang menyaksikan langsung. Ya. Sedangkan mereka yang tidak menyaksikan langsung itu hanya dengar ceritanya, tapi nggak kebayang. Ya. Mendengar lagi cerita yang sama, sudah bosen. Qad sami'na, ini kita sudah pernah dengar yang begini. Ya, saya dipahami ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat bagaimana mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran yang Allah turunkan ini mengandung dua hal. Al-Quran mengandung pesan, mengandung petunjuk, pedoman atau message. Sekaligus Al-Quran juga adalah the miracle. Al-Quran adalah mukjizatnya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Jadi Allah turunkan, ya, Al-Quran itu mengandung dua-duanya dan tersatukan dalam Al-Quran. Antara petunjuk dengan mukjizatnya itu ada di dalam Quran. Ya. Beda dengan nabi-nabi yang lain yang sebelumnya. Itu dipisahkan. Ya, Nabi Musa mendapatkan Taurat, mukjizatnya beda. Nabi Isa mendapatkan Injil, mukjizatnya beda. Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang yang sakit, yang buta juga bisa dibuat melihat. Ya, bisa menghidupkan seekor burung dari tanah dengan izin Allah semuanya, ya. Bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah semuanya. Ya, itu Nabi Isa. Tapi Nabi Muhammad SAW Allah berikan Al-Quran yang di dalamnya adalah terkandung dua-duanya, yaitu petunjuk dan mukjizat. Nah, ini ya. Dan Al-Quran berbeda dengan mukjizat yang sebelumnya. Al-Quran sifatnya itu adalah audio. Sifatnya audio, Bapak Ibu. Kenapa disebut Quran? Itu dari qoro'a, ya, bacaan. Quran itu bacaan. Namanya bacaan kan sesuatu dibacakan, kemudian didengar dan ada pengaruh. Ya, dibacakan, didengar, kemudian ada dampak ikutan. Ya, harus ada dampak ikutan. Ya. Makanya perintah untuk Quran itu biasanya dengan sami'a atau mendengar. Ya. Kalau dibacakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan ayat-ayat Quran maka fastami'u, ya, wa ansitu, dengerin gitu. Ya. Ya, ini berbeda dengan tadi ya. Mukjizat yang sifatnya visual, ya, yang sifatnya audio ini itu bisa langgeng, ya. Dan bahkan ya, ayat yang sama yang diperdengarkan hari ini dengan ayat yang sama yang kita dengarkan bulan depan, tahun depan, itu pengaruhnya pasti beda. Pengaruhnya pasti beda. Inilah mukjizat yang sifatnya audio yang tidak pernah ada habis-habisnya. Ini keren banget gitu. Ya, keren banget gitu. Nah, ini yang akan kita lihat perbedaan yang signifikan, perbedaan yang betul-betul ya, jauh sekali antara Al-Quran dengan mukjizat yang lain. Ya. Nah, kita lihat dengan terjemahan Bapak Ibu. Tadi kan kita sudah punya terjemahan gitu ya. Nah, bagaimana setelah kita memahami tadi ya, bahwa di dalam Al-Quran itu ada pesan dan juga ada mukjizat. Ya. Insya Allah Pak Robi, ya Dr. Robi ya, nanti ininya saya bagikan ya, spesial untuk peserta yang sudah daftar. Baik. Dan juga videonya sudah direcord, nanti kita bisa juga share linknya. Insya Allah ya. Jadi ini Bapak Ibu, ya di dalam Quran tuh ada dua tadi, ya. Ada message, ada pesan, dan juga ada mukjizat. Kira-kira
ketika orang itu menerjemahkan, apa yang berusaha untuk dia tangkap, dia terjemahkan? Ya hanya pesannya saja. Yang berusaha untuk diterjemahkan itu hanya pesannya saja. Tidak mungkin si penerjemah itu bisa menangkap mukjizat dan keindahan Quran dalam terjemahan. Itu nggak mungkin. Jangan dulu ke Quran lah. Ya. Bagaimana puisi syair ya Bapak Ibu. Atau jangan syair lah. Mungkin juga buku yang bagus ya. Dulu ada Harry Potter yang tebal-tebal itu ya. Ya. Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain, pasti ada yang hilang. Ya. Pasti ada yang hilang. Betul ya Bapak Ibu? Pasti ada yang hilang. Ya. Apalagi syair ya, apalagi puisi itu pasti ada yang hilang. Ya. Ya, di semua bahasa tuh ada seni bahasa yang sampai pada tingkat syair atau puisi itu sangat indah. Ya. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Poetry ya, bahasa Inggris ya. Nah, termasuk juga itu ketika diterjemahkan, wah, itu hilang itu keindahannya itu. Cing cangkeling manuk cingkleng cineten. Nah, itu kan dalam bahasa Sunda, gimana coba diterjemahkan dalam bahasa Indonesia aja nggak bisa. Gitu ya. Susah. Nah, Al-Imam Asyuyuti, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, Al-Imam Asyuyuti ketika mengomentari tentang gap, tentang jarak bahasa, ya, bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab, dengan bahasa kita. Beliau katakan, bayangkan jarak antara Al-Khaliq, jarak antara Allah dengan hambanya, dengan ciptaannya. Itu kan jauh sekali jarak antara Allah dengan hambanya itu. Gitu. Ya. Jadi cukup membayangkan jaraknya itu sangat jauh gitu ya. 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 Bagaimana dengan bahasa Al-Quran yang Allah yang membuatnya? Itu tidak mungkin dijangkau dengan terjemahan ya Bapak Ibu. Jadi dari sekarang kita harus meyakini, menyadari gitu ya Allah itu ya. Ya harus siap ya kita berupaya belajar Quran itu tidak hanya baca, tidak hanya nanti khatam balik lagi itu insya Allah itu bagus banget dan harus teruskan. Juga menghafal itu harus ya. Harus lengkap dengan Quran itu. Semua kegiatan dengan Quran kita harus senang, kita harus mau baca, mau belajar baca, mau rutin baca, mau menghafal, termasuk mau memahami bahasa Arab Al-Qur'annya itu. Oke ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Ini di surat ya, wa rabbaka fakabbir. Di surat apa Bapak Ibu? Wa rabbaka fakabbir. Ada yang tahu? Surat Al-Qur'an. Iya, di dalam Al-Qur'an. Yasin Bu Tuti. Iya. Coba dicek lagi. Saya yakin Bu Tuti hafal ya. Tapi kadang-kadang begitu. Iya. Di surat Al-Mudassir ya, ayat keempat. Iya. Nggak apa-apa Bu Tuti. Iya. Wa rabbaka fakabbir. Ini perhatikan. Wa rabbaka fakabbir ini di surat Al-Mudassir ayat keempat betul ya. Dan artinya adalah dan Tuhanmu, Rabbaka itu Tuhanmu, fakabbir, maka agungkanlah. Ya. Ini kalau saya hilangkan wa-nya, bukan dalam maksud untuk yang jelek ya, tapi untuk supaya kita memahami bagaimana ketinggian bahasa Allah ya. Karena wa ini konektor, ya, huruf penghubung saja, ya, konektor, ya. Jadi bisa kita abaikan dalam analisa kita, ya. Jadi kita melihat robbaka dengan fa juga ini konektor, huruf konektor, ya. Jadi ada robbaka dengan kabir, robbaka dengan kabir, ya. Robbaka Tuhanmu, ya. Kabir ini artinya agungkanlah. Ya. Jadi terjemahannya ya dan Tuhanmu maka agungkanlah. Ya. Tapi coba kita lihat ya. Saya akan coba breakdown. Di sini ada ro, ada ba, ada ka. Untuk yang ini ya. Saya punya ini ya.
Oke. Sedangkan untuk kabir, ya, ya, maka saya punya kaf, ya, punya ba, punya ro. Oke, kurang jelas ya hurufnya, warnanya ya. Oke. Jadi untuk robbaka saya punya ro, ba, dan ka. Untuk kabir saya punya ka, ba, dan ro. Ya. Ini ternyata jadi simetri. Ya. Ro jadi pertama dari robbaka, jadi huruf terakhir dari kabir. Ba huruf kedua dari robbaka, huruf kedua juga dari kabir. Kaf itu huruf terakhir dari robbaka, huruf pertama dari kabir. Ini kan indah sekali Bapak Ibu. Ya. Jadi ini mukjizat yang tidak mungkin diterjemahkan, tidak mungkin diterjemahkan. Ya. Ini apa istilahnya dalam bahasa ya? Ada poli-poli begitulah. Tapi bukan poligami ya. Dalam bahasa poli apalah. Bukan poligon juga ya. Jadi bisa ditukar-tukar gitu. Ya. Ya, jadi bisa dibolak-balik kayak cermin begini, ya. Adakah bahasa yang bisa menerjemahkan tapi juga dengan pola seperti ini? Ya. Robbaka fakabir, Tuhanmu, ya, kabir agungkanlah. Bahasa Indonesia begitu. Tuhanmu agungkanlah. Bahasa Inggris saya nggak tahu, tapi tidak mungkin bisa menjadi sebuah cermin ya. Jadi bolak-balik begitu. Ya. Ini baru potongan ayat Bapak Ibu. Ya, satu ayat yang terjemahannya pendek, tapi mujizatnya, masya Allah ya. Rabbaka fakabir. Belum lagi kalau kita baca akhiran-akhiran yang sama ya. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat. Ya, terus semuanya rot gitu. Ya. Bayangkan surat An-Nisa juga semuanya begitu. Ya, akhir ayatnya semuanya kita baca 2 harokat gitu ya. Kecuali ada beberapa ayat yang itu jadi unik ya, tidak akhirnya tidak dengan 2 harokat dibaca a gitu. Karena itu ada pesan yang lebih kuat. Ya. Ini kan puisi juga begitu, akhirnya sama, ada rim ya, ada ritme ya. Oke. Jadi terjemahan Masya Allah ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, tadi yang sudah disebutkan di awal, Allah sendiri menyebut Al-Qur'an itu ya, dalam Al-Qur'an ya, diturunkan dalam bahasa Arab. Ya, Qur'anan Arabiyan. Qur'anan Arabiyan. Nah, di sini. Ya. Qur'anan Arabiyan. Arabiyan ya bahasa Arab. Ya, Qur'anan Arabiyan. Ada 11 kali, yaitu di surat Yusuf yang ini, kemudian di surat Ar-Ra'd, ya, surat ke-13, kemudian di surat An-Nahl, dan terus itu ya, sampai nanti di surat Al-Ahqaf, ya, Qur'anan Arabiyan. Nah, kita ambil satu di antaranya, ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Qur'an berupa apa? Qur'anan, ya, bacaan yang Arabiyyan, berbahasa Arab. La'allakum, ini tujuannya supaya kalian ta'qilun. Ya, ta'qilun itu dari aklun, dari akal, ya, supaya memahami. Di sini Allah menyebutkan Al-Quran itu agar bisa dipahami, juga dengan menyebutkan bahasa Arab. Ya, dengan menyebutkan bahasa Arab. Artinya, supaya bisa paham Quran itu harus dengan bahasa Arab. Harus dengan bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya, mungkin ada sebagian yang langsung nolak ya. Aduh, gimana ya? Usia saya nyampe nggak gitu. Eyang-eyang ini yang udah eyang-eyang gimana sudah usia begini, udah otak juga udah kayaknya udah lemot gitu ya. Bapak Ibu harus yakin ya, Allah tuh maha. Dan Bapak Ibu harus yakin Al-Qur'an itu mukjizat. Mukjizat itu yang tidak bisa dilogikakan. Nggak masuk dalam hitungan akal gitu. Ya. Dan memang bahasa Arab didesain oleh Allah
supaya kita ini berpikir. Ya. Bahasa Arab itu ya, bahasa yang struktur kalimatnya itu membuat orang harus berpikir, berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya. Justru di balik kita harus memikirkannya itu, itulah fungsi nanti otak kita itu akan teraktivasi. Otak kita tuh akan selalu aktif gitu. Ya. Jadi nggak usah kita nyari supaya nggak pikun apa, ngisi TTS, main catur, apalagi ya Bapak Ibu ya. Yang gitu-gitu ya. Yang ngisi teka-teki silang gitu ya. Itu sudah hasil riset penelitian supaya tidak pikun harus aktif selalu otaknya. Ya. Tapi dengan bahasa Arab Bapak Ibu. Tapi nanti hati-hati, belajar bahasa Arab itu banyak cabangnya. Belajar bahasa Arab itu banyak cabangnya. Saya bukan background bahasa Arab, cuman sedikit aja, karena tujuannya untuk belajar Quran. Saya mengalami juga ya, belajar conversation, percakapan, aduh bingung. Supaya bisa baca kitab itu juga masih entah kapan bisanya gitu. Tapi ketika kita tujuannya belajar bahasa Arab untuk memahami Quran, itu akan Allah bantu. Akan Allah bantu. La'allakum ta'qilunya di situ. Qur'anan Arabiyyan. Ya, semoga bisa dipahami ya, insyaallah. Baik. Ya. Nah, ini misi belajar kita, Bapak Ibu. Tadi kan fenomena anggapan Al-Qur'an itu bahasa yang susah, sulit, ya, susah, sulit, rumit gitu ya. Ya. Maka Allah janjikan ya di dalam surat Al-Qamar ya. Ini surat ke-54 Bapak Ibu kalau sudah akrab dengan Ar-Rahman, ini surat yang tetanggaan dengan Ar-Rahman. Itu di ayat ke-17, 22, 30 dan 40 ya. 4 kali Allah mengulang ayat yang sama. Isinya adalah tentang jaminan kemudahan Al-Qur'an. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an. Ini 4 kali diulang-ulang. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kapan sih manusia itu mengulang sebuah perkataan ya, sekali, 2 kali, 3 kali? Itu kan biasanya untuk meyakinkan. Orang yang ragu-ragu itu diyakinkan dengan diulang-diulang. Bener loh menghafal tuh mudah. Bener loh mudah, bener loh gitu. Dikasih bukti-bukti. Ya. Nah, Allah di sini mengulang sampai 4 kali. Bayangkan 4 kali mengulang itu berarti memang satu sisi ini menunjukkan sekian banyak orang ragu-ragu, mungkin juga termasuk kita, ya. Kita ragu-ragu Quran itu dimudahkan, ya. Sehingga Allah harus sampai butuh 4 kali meyakinkan. Sungguh telah kami mudahkan, sungguh telah kami mudahkan, sungguh telah kami mudahkan. 4 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, ya betul, ini ada pertanyaan dari Teh Ike. Kemudahan belajar bahasa Arab Al-Quran beda dengan belajar bahasa Arab biasa, betul. Betul banget. Ya. Kita kan kalau mau ke Arab juga bisa bahasa Indonesia, Bapak Ibu ya. Mau umroh juga nanti kita ngomong bahasa Indonesia mereka ngerti. Jadi saat ini bukan kebutuhan yang urgent. Kita bisa ngomong bahasa Arab itu enggak. Juga kita bukan kebutuhan yang urgent untuk bisa baca kitab yang gundul. Ya, tidak ada harokatnya, tidak ada tanda bacanya, enggak. Tapi yang kita butuhkan sekarang penting segera ya, itu adalah bagaimana kita belajar bahasa Arab Al-Qur'an. Itu Qur'annya. Ya, dan itu akan mendapatkan jaminan kemudahan. Makanya di sini Allah memberikan satu syarat saja. Ya. Akan diberikan kemudahan ketika apa? Lidzikri. Ya. Lidzikri. Ya. Zikir itu adalah ya biasa kita lakukan ya untuk mengingat Allah. Ungkapannya adalah zikir.
Ya, untuk mengingat Allah ungkapannya zikir. Jadikanlah tujuan kita belajar ya, bahasa Arab itu dalam rangka untuk mengingat Allah. Dan sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Itu saja gitu. Ya, ya silahkan Bu Susan, Masya Allah ya. Ini kawan-kawan dari Swiss, dari luar negeri, Masya Allah, Barakallahu Fik. Ini saya di kelas bahasa Arab juga ada yang dari luar negeri dan biasanya selisihnya bisa 6 jam, 2 jam. Ya. Ya, jadi di sini pagi, subuh, di sana tengah malam gitu ya. Ya itu alhamdulillah ya tetap berjalan. Baik. Jadi misi belajar kita Bapak Ibu supaya bisa mengatasi kesulitan, kerumitan itu misinya harus dengan tujuan ini ibadah kepada Allah, ini tujuan saya untuk bisa zikrullah, mengingat Allah lebih banyak. Ya. Bayangkan kalau ya kita, anak-anak kita ya, itu bisa memahami satu ayat saja ya. Misalnya ayat Qul huwallahu ahad. Oh, itu keren banget. Ini teman-teman yang belajar di bahasa Arab Al-Qur'an Sahal juga belum saya ajarin. Ya. Pak Sam dan kawan-kawan ya. Qul huwallahu ahad. Ya. Di situ ada Allahu ahadun. Itu ya Allah gitu ya. Apa namanya? Kan di sini ada di mana saya tulis ya. Bentar agak di sini ya di bawah. Sebentar. Saya tulis dulu. Ya. Qul huwallahu ahad. Allahu ya ahadun. Ya. Wah ini memang harus dengan bahasa Arab ya, nanti memahami ketinggian bahasanya. Ini keren banget ya. Yang ini Allahu ya. Allahu jangan pakai ini. Allahu dengan memakai ada ya istilahnya adalah ma'rifah ya. Ada alif lam. Sedangkan ahadun itu tidak ada alif lam tapi dengan tanwin di belakangnya. Jadi bukan Allahu al-ahad, bukan begitu, tapi Allahu ahadun. Wah, ini singkat tapi ada makna-makna yang sangat dalam. Tapi saya tidak akan jelaskan sekarang, karena ini butuh tools ya, butuh alat pengetahuan bahasa Arabnya. Ya, bagaimana yang umum, yang spesifik ya, itu kita pakai untuk menganalisa ayat ini. Ya. Ya, jadi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri ini adalah misi belajar kita. Ada pertanyaan, zikir di ayat ini bisa juga dipahami sebagai mengingat Allah. Ya, betul. Betul. Memang Bapak Ibu saat nanti menerjemahkan itu fase belajar yang tidak hanya bahasa Arabnya, tapi juga harus paham sirahnya, paham juga asbabun nuzulnya, historisnya, konteksnya. Ya, itu banyak banget perangkatnya. Sehingga kalau kita baca terjemahannya di sini untuk pelajaran itu sudah hasil meramu gitu ya, meramu dari berbagai macam sumber tadi gitu. Ya, tapi kalau kita tadi artikan zikir itu kembali kepada aslinya, yaitu mengingat, ya itu bisa juga, ya tidak dalam tujuan untuk kontradiksi ya dengan makna ini, ya begitu. Baik, ya baik. Jadi begitu ya. Untuk terjemahan ini masih panjang banget ya untuk bisa menerjemahkan. Makanya bagaimanapun terbatasnya terjemahan kita tetap harus menghargai ya, ya seperti itu. Baik. Ya, dari Bu Nurul. Oh ya, insya Allah nanti kita sampaikan ya. Intinya sih saya tidak akan jualan ya Bapak Ibu. Saya karena tadi ingin sharing bagaimana pentingnya hal ini gitu ya.
Terserah nanti Bapak Ibu follow up-nya mau ikut bahasa Arab dimanapun, ya silahkan. Gitu ya. Ya, namun di kami di Sahal saya juga membuka kelas belajar bareng ya bahasa Arab Al-Quran. Ya. Dan silahkan nanti bisa ikut ya. Gitu. Ya dari nol banget. Ya, saya dari nol banget. Ya. Ngajarin ya dan ngajak belajar bareng dari nol banget. Karena saya basic bukan dari pesantren Bapak Ibu. Ngalamin betul bagaimana beratnya loading ya, memahami istilah-istilah mudzakkar, muannas gitu ya. Wah itu sampai membuat kita down gitu ya. Belum lagi istilah-istilah yang nanti lebih rumit lagi gitu ya. Nah itu coba kita kurangi, kita minimalisir ya istilah-istilah yang membuat kita jadi bingung dengan istilahnya itu sendiri ya. Ya silahkan. Baik, kita lanjut ini bagian yang kedua, Bapak Ibu. Ya, bagian kedua bagaimana kita melihat contoh-contoh dalam Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an yang akan mengungkap, ya, mengungkap harta karun Al-Qur'an yang terkubur ya, istilah saya dalam bahasa Arab, terkuburnya dalam bahasa Arab. Ya, ini kita lihat. Karena memang mujizat Al-Quran itu bisa didekati dari semua sisi. Ya, sebagaimana ini ya, ada apa Bapak Ibu nih berlian, ya. Keindahannya itu dari semua sisi ya. Ya itulah Al-Quran. Dari sisi bahasanya, dari sisi sinyal-sinyalnya, inspirasinya, wah luar biasa. Ya, sainsnya gitu ya. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Saya ingin memberikan beberapa contoh saja. Ya, karena memang waktu kita terbatas ya. Saya tujuannya hanya memberikan kesadaran buat kita semua pentingnya hal ini. Ya, follow up-nya silahkan masing-masing. Nah, memang dalam bahasa Arab banyak materi-materi yang perlu kita pelajari. Ya, namun tidak usah khawatir ya, ketika kita tujuannya adalah Quran, semenjak kita mendapatkan materi yang pertama pun, itu bisa kita pakai untuk tadabur. Ya, bisa kita pakai untuk membuka, mengungkap ya rahasia mujizat Al-Qur'an itu, insya Allah ya bisa. Ya tentunya jangan sendirian ya maksud saya ya, harus dengan talaki ya. Talaki itu ya sunnah, belajar dengan guru sama-sama ya, bermajelis ya, itu sunnahnya. Nah baik, Unirida, saya coba baca dulu di chat. Oh iya, karena silahkan Bapak Ibu, itu ada sedikit testimoni dari kawan-kawan yang sudah ikut. Ya, bukan saya yang rekayasa ya, itu silahkan saja. Ya, ya Bu Riani, ya bangkit lagi. Kalau sudah down berdiri lagi, bangkit lagi. Dan misinya harus benar tadi. Misinya adalah ta'abud wa taqarrub, ibadah dan mendekat kepada Allah. Itu misinya. Sehingga kalaupun kita nggak paham atau belum paham, insya Allah ada pahala di sisi Allah, dari niat kita, ada pahala dari perjuangan kita. Paham itu urusan Allah. Ya, summa inna alaina bayana. Allah yang ngasih bayan, pemahaman itu ya Allah. Bukan saya, bukan gurunya, bukan kitanya, tapi dari Allah. Ya, gitu. Tuh Pak Tutuk juga dari Jakarta, kilometer 0 ya Pak. Ya, ayo ikutan. Ya, insya Allah ada rekamannya. Ya, insya Allah. Memansurkan wanita. Oke, kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan berikan contoh. Ya, dalam bahasa Arab itu ada materi tentang jenis kata. Ya. Dalam bahasa Arab ada jenis kata yaitu isim dan fiil. Ya, isim, fiil, harf. Ya. Kadang-kadang diterjemahkan isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah belajar bahasa Arab, jangan lagi itu definisinya. Isim ya isim, fiil ya fiil. Ya, beda banget ya.
Nah, isim dan fi'il. Isim adalah jenis kata dalam bahasa Arab yang dia ini, saya langsung saja ya, sifatnya dia permanen, dan lebih kuat isim itu. Sedangkan fi'il sifatnya adalah temporer. Temporer atau sementara. Mohon maaf tulisan saya agak gimana, ini biasanya bagus sih kalau bukan di slide. Ya. Nah, sifatnya begini Bapak Ibu. Fi'il itu sebagaimana kata kerja atau tindakan, itu ada pekerjaan yang sudah selesai dilakukan, ada yang sedang dilakukan, ada yang akan dilakukan. Ya, itu fi'il. Ya, sehingga sifatnya sementara. Ya, sedang belajar, ya, akan makan, itu semuanya fi'il ya kata kita. Tapi kalau isim itu sesuatu yang tidak terikat dengan waktu. Sesuatu yang sudah jadi, sesuatu yang sudah permanen, itu isim. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah tuh begitu hebatnya ketika memilih ya, mana yang dipakai dengan isim, mana yang dipakai dengan fi'il. Meskipun terjemahannya itu biasa-biasa aja gitu. Ya, karena terjemahan nggak bisa menangkap mujizatnya itu. Nah, kita lihat contoh. Di surat Al-A'la ayat 16 dan 17. Bal tu'sirunal hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ini adalah dua kalimat ya, yang dibedakan dengan ayat. Ayat 16 itu kalimat pertama, ayat 17 ayat yang kedua. Nah, ayat 16 ini karena harf ya, diawali dengan tu'siruna. Harf bisa kita abaikan. Sementara tu'siruna ini fi'il ya. Tu'siruna fi'il artinya memilih, mengutamakan, ini ya artinya ya. Kalian memilih, kalian mengutamakan al-hayata ad-dunya. Ya. Kehidupan dunia. Al-hayata ad-dunya. Ya, di sini ada al-hayata ad-dunya. Oke. Tapi ini saya katakan ini kalimat fi'il ya. Ya. Dan sifatnya temporer, ini sifatnya ini. Oke. Sedangkan ayat 17 wal akhiratu khairu wa abqa. Ini adalah isim, kalimat yang diawali oleh isim. Oke. Ya. Karena tidak ada fiilnya. Ya. Nah, ini kehidupan akhirat. Nah, ini kalimat keduanya. Ini isim. Oke. Isim dia permanen. Kira-kira Bapak Ibu bisa mengikuti tidak maksud saya? Ini yang ayat pertama adalah kalimat yang diawali dengan fiil. Berarti suasana makna dari ayat ke-16 itu suasana fiil yang temporer, yang sementara. Ya. Dan betul ayat ini menceritakan kepada kita tentang apa? Tentang kehidupan dunia. Al-hayata ad-dunya. Ya, sesuatu yang tidak permanen. Ya. Jadi itu Allah memakai dengan fiil, ya. Kalimat fiil istilahnya ya. Kalimat yang temporer, yang sementara gitu. Sedangkan ayat 17 bayangkan, wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Dan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Tidak ada fiilnya. Kalau mau ada fiilnya, Bapak Ibu, ya, itu bisa ditambahi juga dengan tu'siruna ke bawah ke sini. Wala tu'siruna al-akhirata. Ya, bisa begitu. Ya. Ya, wala tu'siruna al-akhirata. Ya, begitu. Jadi bayangkan, ini ayat yang sering kita dengar. Sering kita baca juga. Tapi gara-gara kita ya belum terbuka untuk belajar bahasa Arabnya, mungkin
Sebagian kita sudah pernah dengar, pernah belajar isim fi'il ya. Tapi karena bukan kepada Quran, Bapak Ibu, kita bingung dan kita tersesat di dunia isim, dunia fi'il itu gitu. Waduh, itu Masya Allah gitu. Ya, ini bayangkan, luar biasa Allah ya. Makanya Al-Quran ini Masya Allah, sesuatu yang jangan kita abaikan. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang Allah ibaratkan seperti himar ya. Ya, himar itu kan memikul kitabnya, tapi dia nggak paham apa yang dia bawa gitu ya. Jangan seperti himar, jangan seperti orang-orang Yahudi itu. Kalau kita mengecam sekarang Zionis Israel, ya, maka kelakuan kita jangan sama gitu. Untuk urusan dengan kitabnya kita harus berusaha untuk paham. Itu poinnya ya, itu sebenarnya pesannya di situ. Baik. Itu contoh dari materi isim dan fi'il. Yaitu materi yang sangat basic. Biasanya level 1 itu kita langsung pelajari itu, ya. Ya, isim dan fi'il, ya. Nah, yang kedua, kita akan lihat contoh materi tentang bagaimana dalam bahasa Arab itu ada kata yang dibedakan jenisnya berdasarkan gender. Bukan jenis kelamin ya, tapi gender. Gender itu maskulin, feminin. Ya, ya ada mudzakkar muannas ya kalau istilah bahasa Arabnya. Nanti di Sahal Arabik kita pakai istilah maskulin feminin. Ya. Nah, perbedaannya kita lihat di sini Bapak Ibu. Ini dua ayat yang sangat mirip, ya, dua ayat yang sangat mirip. Yang satu di Al-Baqarah, yang satu di Ali Imran, tetanggaan juga. Ya, ya, ya. Insya Allah nanti di share ya, Bapak Ibu sekalian, informasi tentang bahasa Arab Al-Quran. Nah, di sini di surat Al-Baqarah ya Allah sebutkan tentang ja'at humul bayinat. Ya, ini aja ya poinnya di sini yang dikasih warna merah ya. Ja'at humul bayinat. Di sini ada 3 kata Bapak Ibu ya. Ini yang sudah belajar bahasa Arab langsung ting 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 ya teman-teman ya. Di sini ada 3 kata di sini kalau kita detailkan. Ja'at 1, kemudian hum 2, kemudian al-bayinat 3. Ini juga sama ya di sini. Ya, ada 3 kata juga sama, ja'a ya. Kemudian hum, kemudian al-bayinat. Oke, ada 3 kata di sini. Ya. Nah, terjemahannya adalah bayinat itu keterangan-keterangan. Bayinat itu keterangan-keterangan. Kemudian hum itu mereka, ya. Hum itu mereka. Ja'a atau ja'at itu telah datang. Ya, telah datang. Jadi al-bayinat, keterangan-keterangan itu telah datang kepada mereka. Ya, saya ulangi, ya, ja'at humul bayinat, ya, artinya keterangan-keterangan telah datang kepada mereka. Ja'a humul bayinat, keterangan-keterangan telah datang kepada mereka. Nah, Bapak Ibu melihat perbedaan tidak dari yang saya kasih tanda ini? Al-bayinat sama ya, sama al-bayinat. Kemudian hum sama juga hum. Ya, yang berbeda adalah yang pertama. Yang pertama memakai ja'at, ya. Yang kedua ja'a. Ya. Apa bedanya? Ya beda Ustaz, ada tak dengan tanpa tak. Ya, betul. Nah, perbedaannya kalau ja'at, ini artinya feminin, sesuatu yang feminin. Ya. Betul, masalah Pak Tutup. Kalau ja'a ini sesuatu yang maskulin. Ya. Nah, padahal ya, yang telah datang itu sama, yaitu al-bayinat. Sama-sama yang telah datang itu al-bayinat. Tapi kenapa yang satu dianggap feminin, yang satu dianggap maskulin? Ini beda pesannya. Ketika al-bayinat itu dianggap oleh Allah sebagai sesuatu yang feminin,
Maka artinya bukan lagi penjelasan-penjelasan, tapi mukjizat. Saya ulangi, kalau al-bayinat itu ya, dalam analisanya adalah feminin, maka artinya menjadi mukjizat, bukan lagi keterangan. Ya. Sedangkan kalau al-bayinat itu menjadi maskulin dalam analisanya, maka terjemahannya adalah keterangan. Ya. Dan ini dalam terjemahan nggak muncul. Bapak Ibu baca di surat Al-Baqarah ya, ayat 185. Nanti silahkan dibuka. 85. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Ya. Jadi memang ketika Allah sebutkan wa bayyinatin minal huda, ya, terjemahannya ya di situ penjelasan-penjelasan ya. Tapi sebetulnya di situ adalah mukjizat. Ya. Ya, Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, dan bayinat minal huda, dan mukjizat gitu. Mukjizat gitu. Ya. Di situ makanya. Itu luar biasa ya. Ini switch Allah menukar ya, mana yang feminin, mana yang maskulin. Ya. Ya, ini memang kalau belum ada basicnya agak ngebul ya. Nah, tapi ini sederhana saya kira. Ya, hanya insya Allah. Baik. Kita lihat contoh yang lain. Kita sudah jam 17, saya janjinya sampai 17.15 ya insya Allah. Baik, sekarang tentang kosakata Bapak Ibu. Dalam bahasa Arab, misalnya pilihan untuk menyebutkan manusia itu sangat banyak. Ada an-nas itu manusia, al-insan itu manusia, kemudian insiya itu manusia, bashar itu juga manusia. Banyak itu pilihan. Ya. Ya. Dan tidaklah Allah menyebutkan satu istilah kecuali emang ada penekanan khusus. Nah, kita lihat di sini. Di surat Al-Ankabut, Bapak Ibu, ayat 14, ya. Di sini kita mendapatkan penjelasan, ya silahkan Bu, tentang kehidupan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini saya ambil dari terjemahan ya Bapak Ibu. Secara umum terjemahannya seperti ini. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina aman. Nabi Nuh itu diutus kepada kaumnya dan tinggal bersama mereka alf sanah. Alaf itu 1000, ya. Sanah itu tahun. Oke. Kemudian illa khamsina aman. Khamsina aman. Oke. Khamsi itu 50. Ya. Aman itu tahun. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau terjemahannya itu sama-sama tahun, ini kan terjemahannya sama juga. 1000 tahun kurang 50 tahun. Ya. Kenapa sih Allah tidak memakai istilah yang sama gitu? Sanah dua-duanya atau am dua-duanya. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu perbedaannya ya. Ya. Jadi ada istilah dalam bahasa Arab kalau digabungkan ya berarti artinya beda gitu. Ya. Ya. Jutama'a tafarroko. Jadi kalau digabungkan berarti itu artinya beda gitu. Ya, tafarroko artinya beda. Ya. Sanah tahun, am tahun. Ya. Nah, saya baca penjelasan. Tidaklah Allah sebut dengan istilah sanah kecuali itu adalah tahun-tahun yang kehidupannya sulit. Itu dengan sanah. Tapi ketika Allah memakai am, maka itu ya kehidupan di tahun itu yang mudah, yang baik, yang
bahagia, itu am. Paham ya Bapak Ibu? Sanah itu tahun yang sulit, am itu tahun yang mudah. Ini kita suasana COVID ini istilahnya sanah. Tapi ada keberkahan di balik COVID itu am. Bapak Ibu, suara saya masih jelas, ini hujannya makin besar. Sebentar saya coba switch dulu. Bentar. Oke, saya coba putar dulu ininya. Ya, betul. Qul am wa antum bi khair, betul. Makanya memakai am ya, Bapak Ibu. Qul am wa antum bi khair, betul. Ya. Nah, itu ya. Sehingga salah satu tafsirannya sebetulnya kehidupan Nabi Nuh itu adalah 1000 tahun ditambah 50 tahun. Ini masa hidup Nabi Nuh. 1000 tahunnya susah, yang dihadapi itu yang bandel-bandel gitu ya. 50 tahunnya itu setelah Allah tenggelamkan semua yang kafir-kafir itu, yang nggak mau beriman itu, hidup dengan orang-orang yang solih. Itu 50 tahun. Jadi 1000 tahun ditambah 50 tahun gitu. Ini ya pemahamannya begini. Betul Pak Budi. Saya juga sama. Sebelum belajar bahasa Arab, 1000 tahun dikurangi 50 gitu. No gitu. Kalau mau begitu, ya harusnya ya istilahnya sama dong, ya. Sana alf sana dengan khamsina sana, atau alf am dengan khamsina am. Nah, ini luar biasa. Ini kosakata yang memang hari ini di kalangan orang-orang Arab sekalipun itu tidak jadi perhatian. Ya. Makanya penting ya, kita kembali kepada bagaimana bahasa Arab Al-Quran ini itu adalah bahasa Arab yang dipakai ya, sejak pertama kali orang-orang Arab itu berbahasa Arab. Bukan bahasa Arab yang sekarang. Baik. Kemudian juga ini pilihan kosakata yang singkat saja. Ya. Ini ada fuad ya, dengan qalb. Ini di surat Al-Qasas, ketika ibunda Musa itu telah menghanyutkan bayinya ke sungai Nil, wa asbaha fuadu ummi Musa farigho, maka kosonglah hati ibu Musa. Ya. Hampir-hampir ibunya Musa ini membocorkan rahasia itu, kalau tidak Allah kuatkan hatinya. Arrobatna ala qalbiha, laula arrobatna ala qalbiha. Ini bayangkan, fuad artinya hati, kemudian qalb itu juga artinya hati. Ya. Apa bedanya? Ya beda. Karena disebutkan di satu ayat yang sama, itu beda banget. Beda banget. Ya, ibarat rumah Bapak Ibu ya. Kalau saya bayangkan rumah, itu ada ini, ya, ada sudur, kemudian masuk, ini halaman atau pekarangan, kemudian ada kolab. Ini saya ibaratkan pintu aja lah, pintu. Ya. Kemudian di dalamnya lagi ada fuad, ya. Ada fuad, gitu. Ada fuad. Fuad itu sudah ada di dalam rumah, ya. Jadi ibarat hati itu begitu ada levelnya gitu, ya. Nah, Musa, ibu Musa itu hatinya yang kosong itu adalah fuadnya. Sampai ke dalam-dalamnya kosong saking mikirin bayinya itu. Kosong, kepikiran terus semua. Tapi begitu bicara tadi, ya supaya tidak bocor rahasianya,
Allah menutup pintunya rapat-rapat, kolom. Ya. Allah kuatkan pintunya supaya terkunci rapat, tidak membocorkan rahasia, itu begitu. Sehingga memakai kolom gitu. Masya Allah, luar biasa gitu. Ini bayangkan kosakata. Ya. Baik, wah, pokoknya banyak lah. Ini baru kita bicara tentang permukaan-permukaan bahasa Arab. Permukaan bahasa Arab yang kalau kita mau siap belajar berlelah-lelah, itu bisa kita temukan bagaimana ya, tidak hanya keindahan, tapi juga kita dapat petunjuk yang baru, petunjuk yang lebih kuat, cahaya yang lebih kuat. Ya, itu dengan bahasa Arab. Nah, ini juga materi tunggal dan jamak, gitu ya, jumlah satu dan jumlah banyak. Ini sekilas aja. Ya. Ini Bapak Ibu, Allah sebutkan tentang angin. Ya, ya. Angin itu ada rih di sini. Ya. Ada juga ada riyah. Ya. Ada riyah di sini. Ya. Sama-sama angin terjemahannya. Tapi kalau rih ini jumlahnya satu, ya. Kalau riyah ini jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Jadi kalau rih itu jumlahnya satu, kalau riyah jumlahnya banyak. Tapi dalam pemakaian di dalam Al-Quran, selalu ketika rih atau angin itu disebut tunggal bentuknya, itu bicaranya tentang hukuman. Angin yang membawa hukuman, ya, itu disebut dengan rih, bentuknya tunggal. Hukuman bagi kaum Ad, ya, umatnya Nabi Hud, wa amma adun fa'uhliku birihin. Kami binasakan kaum Ad itu dengan angin yang sorsorin atiyah, ditambah lagi dengan sangat dingin dan kencang. Tapi ketika angin itu disebut dengan riyah atau banyak, inilah angin yang membawa manfaat, angin yang membawa kebaikan. Biasanya menjadi kabar datangnya rahmat Allah, adanya hujan. Itu dengan riyah. Dan itu konsisten Allah pakai seperti itu. Ini kawan-kawan yang sudah belajar, belum saya sampaikan juga ini. Ya, ini sebagai tambahan Qur'anan ajaba ya. Ada rih dengan riyah. Baik. Ini terlalu panjang saya kira, waktunya sudah mepet. Nah, bagaimana memulainya Bapak Ibu? Ya insya Allah. Pak tutup ya. Ya, ini pertanyaan yang harus kita respon dengan segera. Setelah Allah kumpulkan kita bertemu seperti ini, Allah berikan pemahaman tentang pentingnya belajar bahasa Arab Al-Quran ini, maka jangan tunggu lama, jangan ditunda-tunda, segera Bapak Ibu cari kelas bahasa Arab untuk tujuannya adalah belajar Al-Quran. Dan saya kasih tambahan bahwa secara umum Al-Quran bahasa Arab itu bisa kita bagi 3 bagian besar seperti ini. Pertama ada grammar istilahnya. Saya tidak menyebut nahwu ya. Saya sebutnya grammar. Ya, ini materi yang berisi tentang hubungan antar kata. Ya. Bagaimana kalau ada isim, ya, ada isim ketemu dengan isim, itu bagaimana hubungannya, bagaimana saling mempengaruhinya, gitu ya. Apakah hubungannya seperti ini isimnya, apakah berjauhan, gitu. Apa hubungannya? Atau apakah nanti ada hubungan dengan harf misalnya ya, dengan harf misalnya, gitu ya. Itu bagaimana hubungannya? Itu di grammar. Ya. Ada yang berperan sebagai subjek, sebagai pelaku, ada yang berperan sebagai detail, sebagai objek. Itu dibahas di sini, ya, seperti itu. Sedangkan nanti yang kedua adalah morfologi. Ini adalah materi yang mengajarkan kita tentang perubahan kata atau pola kata, ya, yang ini sangat kaya ya. Di bahasa Arab ini bahasa yang
dari satu kata kita bisa mendapatkan turunan kata yang jumlahnya sangat banyak, bahkan bisa jadi belum dipakai sampai hari ini kata tersebut. Ya, itu ada di morfologi. Saya tidak sebut sorf ya. Kemudian yang ketiga adalah balagoh. Ini seni bahasa tingkat tinggi, bicara tentang bagaimana struktur kalimat, bagaimana ada yang dihilangkan, ya, ada yang disebutkan, ada yang bentuknya pasif, gitu ya. Ini semuanya di balagoh. Misalnya begini, Bapak Ibu. Wallahu khabirum bima ta'malun, dengan wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, kita ketemu ayat itu, wallahu khabirum bima ta'malun, dengan wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Nah, ini terjemahannya sama, tapi dalam ilmu balaghah ini ada perbedaan yang tidak bisa kita abaikan. Nah, itu belajar di balaghah. Ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf ini kelebihan 1 menit. Ya. Itu yang bisa saya sharingkan. Ya, semoga penjelasan ini bisa memicu kita, ya, semangat kita untuk terus ya mendekat kepada Al-Quran, karena hidup kita ini selamatnya harus dengan pedoman dari Allah, dengan petunjuk dari Allah, dengan cahaya dari Allah, ya, sehingga menjadi sebuah yang naif ya ketika kita ingin selamat tapi tidak siap untuk belajar pedoman Allah ini, gitu ya, insya Allah. Baik, ya. Silahkan kalau ada pertanyaan, mungkin masih ada waktu beberapa menit. Ya, silahkan. Ya, so. Ya, pertanyaan dari Pak Agus. Ya. Di surat Al-Waqiah itu ada kata samum, angin yang sangat panas. Ya, ini memang kembali kepada penggunaan orang-orang Arab dahulu kala, ya, yang memang tidak bisa langsung kita cerna, gitu ya, kecuali kita membaca bagaimana penggunaan istilah itu dalam kebiasaan sehari-hari mereka. Ya. Jadi samum itu sangat panas. Itu saya juga harus buka lagi ya Pak Agus ya, penjelasan itu. Ya. Karena kalau terjemahannya ya sangat panas itu ya, samum itu. Ya, tapi sangat panas itu derajatnya seperti apa? Ini yang harus kita gali. Karena untuk mengungkapkan panas itu juga pilihan katanya banyak. Ada derajat panasnya yang seperti apa, itu beda-beda. Gitu ya. Kalau alam nanti coba saya buka dulu ya. Ya. Oke. Selanjutnya siap, Mbak Rida ya. Mohon doanya saja. Oke. Baik. Ya. Dari Bu Siti atau Bu Ike ya. Ustaz Afan, kalau ada perbedaan antara maksud asli sama terjemahannya, apa ada perbedaan-perbedaan lainnya di terjemahan Al-Quran yang efeknya bisa menjauhkan kita dari kebenaran? Terjemahan, Bapak Ibu, saya tidak bermaksud merendahkan ya dengan terjemahan itu. Itu adalah alat bantu ya yang bisa kita pakai pada level yang basic, yang mendasar ya. Karena itu memang hasil dari para ulama kita untuk membantu kita memahami ya ayat Al-Qur'an itu, sehingga dibuat terjemahan yang ya tadi sudah kita jelaskan ya bagaimana terbatasnya. Namun ketika ada asli-aslinya ya yang bisa jadi agak berbeda dengan terjemahan, itu bukan berarti kontradiktif atau menjauhkan, tapi mungkin jadi tambahan kedalaman, tambahan penguatan dari makna tersebut. Ya. Ya. Misalnya, saya pernah membahas tentang adab ya, Bapak Ibu, adab. Saya juga tanyakan kepada guru saya, kenapa sih adab itu jadi nama
lautan, air laut yang adbun. Ya, adbun itu air laut yang bisa diminum. Itu ya disebut dengan adbun itu. Kenapa disebutnya dengan adbun? Dan itu menjadi azab ya, adzabun alim. Ya. Wah itu panjang juga penjelasannya gitu ya. Ya, ya karena aslinya adalah adbun itu sifat air yang tidak mengandung sifat yang lain. Jadi kalau airnya itu pure, tidak ada rasa yang lain, itu namanya adbun. Ma'un adbun, air yang murni adbun. Ya. Nah itu dipakai untuk azab di neraka. Kenapa? Karena ketika dimasukkan ke dalam neraka, azab neraka itu tidak ada rasa yang lain kecuali siksaan. Tidak ada rasa sedikit pun bahagia, bisa nyantai, bisa istirahat, nggak ada. Itulah kenapa dipakai adab gitu. Itu ya. Jadi ini yang sempat saya diskusikan juga. Ya, jadi saya bisa jelaskan. Kalau tadi Samu, mohon maaf Pak Agus, saya harus juga baca lagi bagaimana penjelasan. Ya, seperti itu. Baik. Ya, ad-din. Banyak juga ad-dinnya. Dana yadinu, ya bisa juga tentang orang yang punya utang kan, ya, harus dibayar kan. Ya, jadi yaumiddin itu hari pembalasan, itu dipakai dari asal kata ini. Juga adin artinya agama, itu juga benar, ya, seperti itu. Banyak ya arti adin, bisa agama, bisa pembalasan. Di awal dari mana kita belajar? Dari Balago. Semuanya Bu, ya, kita belajar dari bawah, dari grammar dulu. Ya, dari grammar itu kan yang potongan-potongan kecil yang bisa kita pelajari itu di grammar. Baru nanti Balago itu sudah tingkat tinggi, ya. Bagaimana orang belajar syair kan, ya belajar dari bahasa yang sederhana dulu, ya. Berapa level? Nah, ini saya bingung kalau ditanya berapa level ya. Bersama Quran itu bukan kursus ya Bapak Ibu. Meskipun namanya kursus, tapi persepsi kita ini bukan kursus. Tapi ini sebuah journey, sebuah perjalanan. Namanya perjalanan ya harus siap. Ya, mau turunan, mau tanjakan, mau kelokan, harus siap. Berapa level sampai kita meninggal? Harus siap belajar. Ya, oke. Oh ya, Masya Allah Pak Nizar. Barakallahu fiik ya. Arsala dengan yursilu itu perbedaannya dari jenis fiilnya. Arsala ini fiil madi, yursilu fiil mudhari. Arsala ini sesuatu kejadian yang sudah lewat karena fiil madi past tense. Yursilu itu kejadian yang sekarang dan akan datang. Yursilu, arsala yursilu irsalan. Ya, itu Pak Nizar. Dan memang tidak sederhana ya memahami apa namanya fi'il madi itu, ya. Karena dalam Al-Quran Allah memakai kejadian yang akan datang. Saya ulangi, Allah memakai ya, fi'il madi, kata kerja yang sudah lewat, untuk kejadian yang akan datang. Ini kan aneh. Contohnya apa? Ya. Contohnya surat Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Itu waqa'at, itu pakai kata kerja yang sudah lewat. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Ya, itu juga memakai kata kerja yang sudah lewat. Ya. Kenapa? Karena Allah ingin mengatakan kejadian hari kiamat, kejadian digonjang-ganjingkannya bumi itu sebuah kepastian sebagaimana pastinya kejadian yang sudah lewat. Jadi pahami ya, makanya dengan kata kerja yang sudah lewat. Idza waqa'atil waqi'ah. Al-waqi'ah itu hari kiamat, waqa'at itu pakai kata kerja yang sudah lewat.
Artinya yakin pasti terjadi. Idza zulzilat ardu zilzalaha, bumi gonjang-ganjing. Ya, pasti itu terjadi. Baik Bapak Ibu, ini masih banyak pertanyaan. Insya Allah nanti di rekap ya. Kita coba sampaikan di grup. Semoga bisa kita jadikan grupnya sebagai sarana belajar bersama secara kontinu. Ya, mohon doanya semoga kita bisa melanjutkan kajian seperti ini secara rutin. Ya, baik nanti ada yang mau gabung dengan kelas bahasa Arab ataupun tidak, silahkan. Kita akan buka selalu ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali lagi karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Sebagian teman-teman juga sudah masuk waktu maghrib ya di daerah yang lain. Saya sampaikan jazakumullahu khairan jaza atas semua atensinya, kehadiran Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian. Semoga Allah mencatat ini sebagai pertemuan yang berharga dalam kehidupan kita, menjadi momen perubahan hubungan kita dengan Quran, ya, hubungan yang lebih diperbaharui lagi, insya Allah. Kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya Allah informasi kelas bahasa Arab kita sampaikan di grup ya, insya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.